Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa dalam pembelajaran daring yang kita laksanakan pada pertemuan pertama kali ini. Kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Hijrah atau 20 April 571 Masehi. Ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Berita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW bin Abdullah membuat senang setiap orang yang mendengarkannya, tak terkecuali paman beliau yaitu Abu Lahab, yang di kemudian nanti Abu Lahab inilah yang jadi penghambat dalam dakwahnya. Masa kecil Nabi Muhammad SAW dilewati dengan berbagai tahapan, di antaranya umur 7 hari ia dihitan dan diberi nama oleh kakeknya Muhammad. Kemudian sudah menjadi kebiasaan masyarakat bangsa Quraisy, jika ada seorang anak yang baru lahir, maka dia disusui oleh orang lain atau diserahkan pada masyarakat desa atau kampung. Pada waktu itu Nabi Muhammad disusui oleh Halimah, yaitu seorang wanita yang berasal dari bangsa Arab. Tujuannya yaitu supaya anak tersebut nanti bisa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tentunya dengan suasana yang alami, udaranya bersih, dan diharapkan mampu atau fasih dalam berbahasa Arab asli atau Arab Badui atau Badui. Masa kecil Nabi Muhammad SAW bersama keluarga Halimah semakin hari semakin bertambah, tumbuh besar hingga akhirnya dia bermain dengan anak Halimah itu yang bernama Abdullah, mengembala kambing. Suatu hari ketika mengembala, Nabi didatangi oleh orang yang tidak dikenal, yang berpakaian serba putih, dan dua orang tersebut kemudian membelah dada Nabi dan mendengar cerita itu dari anaknya. Halimah kemudian menghampiri Nabi, namun Nabi masih sehat seperti biasa. Kemudian Halimah khawatir akan keselamatan Nabi, lalu Halimah memulangkan ke ibunya satu tahun kemudian Ibunda Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayah. Dalam perjalanan, Ibunda tercinta Aminah jatuh sakit hingga akhirnya wafat, dan Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai 8 tahun, kemudian wafat diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad setelah
diasuh oleh pamannya Abu Thalib dengan penuh kasih sayang. Kemudian Nabi Muhammad usia 12 tahun diajak berdagang ke Syam, sehingga dia bertemu dengan seorang pendeta Bahiro, dan pendeta tersebut berpesan pada Abu Thalib supaya menjaga anak ini karena ada tanda-tanda kenabian atau seorang pemimpin umat pada dirinya. Lalu Abu Thalib pulang. Sesampainya di Mekah, dia semakin sayang dan semakin berhati-hati menjaga keponakannya. Nabi memiliki kepribadian sangat terpercaya hingga akhirnya dia memperoleh gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya atau orang yang sangat dipercaya. Mendengar kepribadian Nabi yang begitu, akhlaknya yang begitu mulia, ada seorang wanita janda kaya raya, dia bernama Khadijah, mau melamar Nabi, yang kebetulan waktu itu Khadijah berusia 40 tahun sedangkan Nabi usia 25 tahun. Berikutnya lamaran itu diterima oleh Nabi. Kemudian Nabi menikah. Pada umur 40 tahun Nabi sering meninggalkan keluarganya untuk memikirkan umatnya yang jauh dari akhlak yang baik, jauh dari kebiasaan baik, sehingga dia berkholwat di sebuah tempat yaitu Bahiro, sehingga akhirnya turunlah wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha murah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak tahunya. Selanjutnya Nabi dianggap menjadi Nabi dan Rasul. Dia memiliki misi kenabiannya. Yang pertama, sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, membawa kedamaian. Yang ketiga, membawa kemajuan masyarakat. Yang waktu itu masyarakat Mekah khususnya atau bangsa Arab pada umumnya dalam keadaan jahiliyah. Dalam hal ini mereka tidak bodoh, tetapi jahiliyah dalam hal akhlak atau tingkah laku. Demikianlah pertemuan kali ini. Mari kita akhiri dan bacakan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum.